Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran psikologi perkembangan. Di video ini kita akan membahas topik seru dan penting, yaitu teori perkembangan biologis. Gimana sih tubuh dan otak kita bisa berubah dari bayi sampai dewasa, bahkan sampai lansia? Yuk kita mulai dari pengertiannya dulu. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Zahra Salsabila Nasution dari Fakultas Psikologi Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan aku, Raisa Nur Azizah dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara bertahap dan terus-menerus dalam diri seseorang, sejak lahir hingga meninggal dunia. Perubahan ini bisa bersifat fisik seperti tinggi badan dan kekuatan otot, maupun psikis seperti emosi dan cara berpikir. Jadi, setiap kali kita tumbuh, berubah, dan belajar, itu adalah bagian dari perkembangan. Selanjutnya, tahap biologis dasar. Nah, secara biologis, tubuh manusia mengalami beberapa tahap penting. Pertama, reproduksi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak. Yang kedua, organisasi. Tubuh kita tersusun dari sel yang membentuk jaringan, lalu organ, dan akhirnya sistem tubuh. Yang ketiga, metabolisme, yaitu proses tubuh mengubah makanan menjadi energi untuk aktivitas sehari-hari. Dan terakhir, homeostasis. Ini adalah kemampuan tubuh menjaga kondisi stabil seperti suhu tubuh dan tekanan darah, agar kita tetap sehat. Setelah tahap biologis dasar, ada juga perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi perubahan tubuh dari waktu ke waktu, seperti pertumbuhan otak, perubahan hormon, hingga perkembangan keterampilan tubuh. Saat anak-anak, fisik kita tumbuh pesat, tapi saat lanjut usia, beberapa fungsi tubuh seperti jantung dan penglihatan bisa mulai menurun. Semua ini adalah bagian dari perjalanan fisik kita sebagai manusia. Dan selanjutnya ada perkembangan otak. Otak juga berkembang loh. Ada 3 tahap utama dalam perkembangan otak. Yang pertama, produksi sel. Terjadi antara minggu ke-8 sampai ke-16 kehamilan. Di sini, sel-sel otak mulai terbentuk. Yang kedua, migrasi sel, yaitu saat neuron berpindah ke lokasi yang tepat di otak. Dan yang ketiga, ada elaborasi sel, ketika neuron mulai membentuk hubungan dengan neuron lain melalui akson dan dendrit. Nah, disinilah kemampuan berpikir dan belajar mulai terbentuk. Keterampilan motorik. Keterampilan motorik juga penting dalam perkembangan. Motorik dibagi menjadi 2. Motorik kasar yang mencangkup gerakan besar seperti berjalan, melompat, atau berlari. Motorik halus mencangkup gerakan kecil seperti menulis, menggambar, atau memegang sendok. Semua keterampilan ini membantu anak menjadi lebih mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan hormonal. Ketika memasuki masa pubertas, tubuh mengalami perubahan karena aktifnya hormon seks seperti estrogen dan testosteron. Akibatnya, muncul perubahan seperti suara jadi lebih berat, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh, bentuk tubuh berubah, dan sistem reproduksi mulai aktif. Waktu dan bentuk perubahan ini bisa berbeda-beda, tergantung genetik dan lingkungan. Teori biologis. Sekarang kita bahas beberapa teori biologis tentang perkembangan dan penuaan. Teori genetik dan mutasi. Teori ini menyebutkan bahwa penuaan adalah proses yang diprogram dalam DNA dan bisa dipicu oleh mutasi genetik. Imunologi teori. Teori ini mengatakan sistem kekebalan tubuh akan melemah seiring usia, sehingga kita jadi lebih rentan terhadap penyakit. Teori radikal bebas. Teori ini menyebutkan bahwa zat berbahaya dalam tubuh bisa merusak sel dan mempercepat kerusakan jaringan. Teori rantai silang. Teori ini menyebutkan bahwa ikatan antara protein bisa menyebabkan jaringan tubuh menjadi kaku dan rusak. Teori stres. Teori ini menyebutkan bahwa tekanan fisik dan emosional bisa mempercepat proses penuaan. Tokoh-tokoh teoritis. Dalam memahami perkembangan biologis manusia, beberapa tokoh besar dalam sejarah pemikiran turut menyumbangkan pandangan yang menarik dan beragam. Aristoteles. Filsuf Yunani ini membagi perkembangan manusia ke dalam 3 fase, masing-masing berlangsung selama 7 tahun.
Fase pertama, dari usia 0 sampai 7 tahun adalah masa bermain. Lalu, usia 7 sampai 14 tahun menjadi masa belajar. Dan terakhir, usia 14 hingga 21 tahun disebut sebagai masa remaja sekaligus pembentukan karakter. Sigmund Freud, ia dikenal dengan teori perkembangan psikoseksual yang membagi masa tumbuh kembang anak ke dalam 5 tahap. Tahap oral dari 0 sampai 1 tahun, tahap anal usia 1 hingga 3 tahun, tahap balik usia 3 sampai 5 tahun, tahap laten usia 5 hingga 12 tahun, dan tahap genital dimulai dari usia 12 tahun ke atas. Menurut Freud, setiap tahap memiliki tantangan psikologis yang harus dihadapi anak. Maria Montessori, tokoh pendidikan ini membagi perkembangan manusia dalam 4 periode besar. Usia 0 hingga 6 tahun adalah masa eksplorasi lingkungan. 6 hingga 12 tahun fokus pada perkembangan logika dan moral. 12 sampai 18 tahun adalah masa pencarian jati diri. Dan 18 tahun ke atas merupakan masa menuju kematangan. Elizabeth Hurlock, ia menyusun tahapan perkembangan berdasarkan usia biologis, yaitu masa prenatal, sebelum lahir, masa invasi dari lahir hingga 2 minggu, babyhood 2 minggu sampai 2 tahun, childhood dari 2 tahun hingga pubertas, dan adolescence atau masa remaja dari usia 11 hingga 21 tahun. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang teori perkembangan biologis, mulai dari perubahan fisik, perkembangan otak, hormon, sampai pandangan para tokoh psikologi. Semoga video ini membantu kamu lebih memahami bagaimana tubuh dan otak kita berkembang dari waktu ke waktu. Jangan lupa like dan share supaya semakin banyak yang terbantu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.